Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari meskipun di tengah masa pandemi ini. Salawat serta salam tidak lupa Bapak curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya anak-anak, seperti janji Bapak di pertemuan minggu kemarin, nah hari ini atau minggu ini kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran Bahasa Indonesia di semester 2 ini di kelas 8 bersama Bapak. Nah untuk video pembelajaran kali ini Bapak akan sedikit mengulas mengenai bab tentang teks ulasan. Nah, teks ulasan ini apa sih? Apa saja yang ada di dalam teks ulasan? Nanti mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran ini. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Bapak pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Tapi jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama tentang teks ulasan, KD pembelajaran yang akan kalian pelajari yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas sebuah karya, baik itu yang didengar maupun itu yang disimak. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa sih? Setelah kalian mempelajari tentang teks ulasan ini, kalian akan mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks ulasan itu sendiri. Jadi, itu adalah tujuan pembelajarannya. Maka dari itu, mari kita sama-sama simak video pembelajarannya. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, anak-anak, setelah tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama menyimak video pembelajarannya. Nah, untuk materi pertama yang kita pelajari di kelas 8 yang sudah Bapak jelaskan barusan, yaitu kita akan membahas tentang sebuah teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Mari kita sama-sama menyimak materi hari ini. Nah, pernah kan kalian mencoba untuk membaca buku atau menonton film? Pastinya sering ya kalian untuk membaca buku, kemudian menonton film. Nah, kemudian pernah nggak kalian memberikan komentar mengenai buku yang kalian baca atau film yang kalian tonton? Misalnya nih, kalian sudah membaca buku tentang bukunya Boy Chandra, kemudian atau bukunya Andrea Hirata, kemudian bukunya Habibur Rahman El Siraji, atau kalian juga pernah menonton film-film populer yang sedang hits kali ini. Setelah kalian membaca buku, kemudian kalian juga atau menonton film, kalian bakal sedikit berkomentar nih mengenai alur, kemudian mengenai bukunya, mengenai sebuah filmnya. Wah, film atau buku ini bagus nih. Wah, film atau buku ini kurang bagus atau jelek. Nah, anak-anak, ketika kalian menonton sebuah film, kemudian atau membaca sebuah buku dan terlontar kata, wah ini bagus, ini keren. Nah, kalian itu sudah melakukan sebuah ulasan. Nah, komentar kalian itulah yang disebut dengan ulasan. Tapi bukan ulasan secara keseluruhan ya. Nah, ulasannya itu berbentuk ulasan sederhana. Jadi, singkatnya, ulasan itu kayak memberikan sebuah komentar kalian terhadap karya orang lain. Itu adalah sebuah ulasan. Jadi kalau kalian menyebut, wah ini bagus, ini keren, film ini keren, buku ini keren, nah itu berarti kalian sudah memberikan sebuah komentar atau sebuah ulasan secara sederhana.
Ya, itu adalah sebuah ulasan sederhana ya. Nah, coba kalian perhatikan eh, sedikit contoh ulasan yang Bapak berikan. Di sini kalian akan mengulas sebuah film, juga sebuah bukunya juga ada tentang Laskar Pelangi. Jadi sebelum kalian mengulas, kalian harus tulis dulu identitas karyanya, seperti judulnya apa, kemudian misalnya penulisnya siapa, produser, sutradara, dan sebagainya. Di sini ditulis identitas bukunya ya. Jadi sebelum mengulas kalian harus menulis identitas bukunya. Tapi ingat, ketika kalian mengulas, kalian wajib membaca atau menonton dulu karyanya. Kalian tidak bisa mengulas kalau kalian tidak membaca atau menonton dulu sebuah karyanya. Setelah kalian menonton, setelah kalian membaca, baru kalian mengulas. Yang pertama, identitas karyanya. Nah, kemudian di sini ada ulasannya. Ulasannya ini semacam beberapa paragraf yang di dalamnya berinformasikan filmnya itu film apa, kemudian menceritakan sebuah apa, kemudian kelebihan dalam film itu apa sih, kemudian kekurangan dalam film atau karya itu apa sih. Nah, dan yang terakhir, kalian merekomendasikan apakah di dalam film tersebut atau di dalam sebuah buku tersebut layak untuk dibaca atau tidak. Nah, seperti contoh di dalam ulasan film Laskar Pelangi ini. Di sini dijelaskan novel atau film Laskar Pelangi ini menceritakan sebuah cerita tentang apa, kemudian kelebihan kekurangan dari film ini apa, dan akhirnya kalian merekomendasikan apakah film ini layak ditonton atau buku ini layak dibaca atau tidak. Nah, itu adalah contoh dari sebuah teks ulasan. Bapak sudah memberikan contoh nih ya, berarti kalian nanti ketika mengulas kalian juga harus mampu. Oke, kemudian yang selanjutnya, jadi apa tuh pengertian dari sebuah teks ulasan? Nah, pengertian dari teks ulasan itu sendiri kalian bisa lihat, yaitu suatu teks yang berisi menjelaskan penafsiran atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Jadi kalian itu menjelaskan, menafsirkan, dan menilai sebuah karya dari orang lain. Tentunya kalian harus menonton, melihat, dan membaca sebuah karyanya tersebut. Jadi teks ulasan itu sama dengan resensi. Jadi resensi itu teks ulasan, ulasan juga adalah resensi atau mengomentari. Nah, pengulas atau kalian yang mengulas sebuah karyanya itu harus bersikap kritis. Jadi kalau misalnya jelek-jelek, bagus ya bagus, dijelaskan secara detail, tidak boleh asal-asalan. Jadi harus sesuai dengan apa yang kalian lihat atau kalian baca. Kemudian, apa sih fungsi dari teks ulasan itu? Nah, fungsinya apa sih, Pak? Fungsinya itu ada 3 nih. Yang pertama, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ketika membaca suatu karya, tentu nanti wawasan dan ilmu pengetahuan kalian bertambah. Jadi seperti tadi, ketika kalian sudah menonton Laskar Pelangi, yang asalnya kalian belum tahu tentang Laskar Pelangi, kalian jadi tahu tuh isi tentang Laskar Pelangi. Kemudian kalian membuat ulasannya. Kemudian ulasan kalian itu diberikan ke teman kalian yang belum menonton. Nah, teman kalian yang belum menonton itu membaca ulasan, maka teman kalian bakal paham juga dan bakal menambah wawasan teman dan kaliannya itu sendiri. Yang kedua yaitu melatih berpikir kritis. Selain berusaha memahami isinya, kita juga akan mengkritisi sebuah karya tersebut berdasarkan penilaian dan pemahaman. Jadi nanti kalian bakal bersifat kritis terhadap sebuah karya orang lain. Wah, karya itu bagus sekali, wah karya itu kurang bagus. Nah, nanti itu dengan alasannya ya pastinya kenapa bagus dan kenapa kurang bagus.
harus berpikir kritis. Dan yang ketiga, melatih kemampuan menulis tentunya. Jadi ketika kalian yang tidak bisa menulis, kalian dilatih untuk menulis sebuah ulasan mengomentari sebuah karyanya, menuangkan hasil dari mengkritis sebuah dalam bentuk tulisan. Jadi tidak hanya sekedar wah itu bagus, wah ini jelek, nggak seperti itu, tapi kalian ubah kenapa bagus, kenapa jelek, kasih alasannya di dalam sebuah tulisan yang berbentuk teks ulasan. Nah, sampai sini paham ya? Kalaupun ada yang kurang paham, silahkan boleh langsung bertanya kepada Bapak ya. Kemudian, tujuan dari teks ulasan apa? Tujuannya membantu membaca untuk mengetahui isi suatu karya. Jadi, itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Jadi nanti diinformasikan dalam teks ulasan itu kelebihannya apa karyanya, kekurangannya apa karyanya. Yang ketiga juga memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati sebuah karya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin membaca atau membeli sebuah karya atau menonton sebuah film, tapi dia ragu nih apakah film atau buku itu bagus atau tidak. Nah, si yang membaca itu atau si yang ingin menonton film itu bisa membaca ulasan dulu, maka dia bisa memutuskan apakah dia akan membeli atau memilih sebuah karya tersebut untuk ditonton atau dibaca lewat teks ulasan yang kalian buat. Kemudian yang keempat, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya pantas untuk dinikmati atau tidak. Nah, seperti yang poin nomor 3 barusan ya. Kemudian ciri-ciri dari teks ulasan. Ciri-cirinya, yang pertama, memberisikan informasi yang didasari dengan pandangan atau opini penulis terkait sebuah karya atau produk. Jadi dalam teks ulasan itu ada opini kalian sebagai yang mengomentari sebuah karyanya. Itu sesuai pandangan kalian saja apakah bagus atau tidak. Kemudian memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Nah, ini adalah strukturnya. Nanti kita bahas secara lebih dalam di pertemuan berikutnya ya. Kemudian yang ketiga, pendapat atau opini berdasarkan dengan fakta yang diinterpretasikan. Jadi kalian berpendapat, wah ini bagus nih, wah ini jelek nih. Tapi pendapat kalian itu harus sesuai dengan fakta. Mana? Kenapa bagus? Kenapa jelek? Harus ada faktanya. Kemudian yang terakhir mempunyai sebutan lain, yaitu resensi yang sudah Bapak jelaskan. Ulasan dan resensi itu sama, yaitu mengomentari sebuah karya. Oke? Nah, yang terakhir ini adalah jenis-jenis teks ulasan. Nah, jenis-jenis teks ulasan yang pertama ada ulasan informatif, ulasan deskriptif, dan ulasan kritis. Informatif itu hanya menggambarkan singkat secara umum sebuah karya, hanya menginformasikan saja. Kemudian deskriptif itu menjelaskan lebih detail sebuah karya-karyanya itu per bagian. Jadi lebih detailan deskriptif daripada informatif. Dan yang terakhir ulasan kritis, yaitu memberikan sebuah ada kritiknya terhadap karya yang dibahas. Jadi ada kritiknya. Yang pertama informatif, kedua deskriptif, ketiga kritis. Itu perbedaan dari jenis-jenis teks ulasan. Nah, oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, itu dia video pembelajaran atau materi pembelajaran hari ini mengenai teks ulasan. Tadi sudah Bapak jelaskan dari mulai pengertian, kemudian tujuan, ciri-ciri, macam-macam, itu sudah Bapak jelaskan secara rinci. Nah, untuk lebih jelasnya, jika kalian ingin lebih paham atau misalnya ada beberapa pertanyaan dari kalian, silahkan nanti hubungi Bapak saja ya. Nah, bisa kalian lewat media sosial manapun. Jadi kita diskusikan materi pembelajaran yang tadi kita bahas. Oke? Nah, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat, kemudian kalian bisa memahami materinya dengan baik ya. Nah, oke anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, jangan lupa kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kalian akan mempelajari tentang
menceritakan kembali sebuah teks ulasan tentang kualitas karyanya. Jadi nanti Bapak akan berikan sebuah teks ulasan atau video atau apapun itu mengenai sebuah karya, kemudian kalian mencoba untuk mengulasnya ya. Nah, itu adalah pembelajaran untuk selanjutnya. Oke? Nah, dicukupkan sekian. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imun kalian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.